tadi ya, ditulis dulu jamnya untuk pemantauan. Misalkan sekarang jam 9.15. Jadi biar nggak kesuwen, dia sambil di si termometer dulu sebelah kirinya. Jangan lupa sebelum itu diapakan? Keleknya diapakan nih? Dikeringkan dulu. Setelah itu ditensi. Nanti ya, ini kita pre-memory dulu. Nanti kalau sudah praktek satu ada mahasiswanya di sini dipraktekkan dulu TTV. Setelah itu langsung ditulis tekanan darahnya, benar-benar didengarkan. Nanti coba tensi beneran ya, maksudnya tensi benar-benar dipraktekkan. Jadi biar tahu berapa tensinya ditulis. Setelah itu dicek nadi sambil suhunya udah pas nadi, sekalian pernafasan. Mari pernafasan, karena di sini nggak ada, boleh ditambahkan di sebelah sininya aja, RR gitu. Itu karena tambahan aja, dia kayak semakin kesini tuh semakin ada tambahan, ada RR-nya gitu, karena supaya mengetahui apakah memang dia ada sesak nafas apa enggak. Sudah, habis sudah TTV wes toh. Selanjutnya kita cek dulu si ininya. Permisi ya Bu, gitu. Lali, permisi. Habis itu kita lihat, pertama kita pantau dulu kontraksi rahimnya. Maksudnya kan kita harus tahu dulu nih, dia kontraksinya bagus atau jelek gitu. Cuma sebelum dilihat itu kita bisa ini dulu. Satu tangan kanan itu di simpisis. Kita kan pasti sebelah kanannya pasien kan. Jadi satunya nekan di simpisis. Gini. Satunya nekan gini. Satunya kita tangannya begini. Nah, kita sampai dapat si batas ini tadi. Setelah dapat, kita kan sekalian merasakan tuh dia keras apa enggak. Lek dia lembek, otomatis kita mau dapat batas ini juga susah kan, karena dia lembek, nggak ada sesuatu yang mengganjal cek ngono. Jadinya kita begini. Nah pas begini nih, oh wes keras, oke. Berarti kita nanti sudah bisa ngisi kontraksi uterusnya baik, diisi dengan baik atau keras. Kalau misalkan ini ditulis lembek. Nah, setelah kita sudah dapat nih, kan kita tadi begini, yang ini menekan begini, yang ini ngenek newes. Terus kita pelan-pelan jarinya ngitung. Dia sudah berapa jari? Biasanya kan kalau setelah bayi lahir berapa kemarin? Kalau setelah plasenta lahir setinggi ngomong fundus setinggi fundusnya setinggi pusat. Sampai ngenteni arek loro ngomong iki lho. Pusat. Jadi setinggi pusat itu setelah bayi lahir tok. Nanti kalau udah 15 menit biasanya akan perlahan turun 1 jari gitu biasanya. Nah, setelah itu baru kita hitung. Dia tuh misalkan ganjelin yang gini ya. Jadi dikenek nih. Ganjilnya di sini gitu. Kita langsung hitung gini aja berapa jari sampai dia dapat si ganjil kerasnya ini tadi. Oh 1 jari, terus 2 jari, atau ternyata pertengahan udah sampai sini, pertengahan simpisis dan pusat. Itu ya, itu namanya involusi uterus. Jadinya uterus, sepedo. Uterus bedanya apa? Sama ya, involusi uterus. Terus, jadi nanti waktu ujian kalian harus menyampaikan nih. Pertama-tama kita cuci tangan dulu, setelah itu pakai handscoon. Tapi sebelumnya udah ditulis ya jam berapa itu digunakannya. Setelah itu kita melakukan TTV. Setelah TTV kita memeriksa gitu. Jadi disampaikan memeriksa involusi uterusnya si ibu itu dengan cara yang pertama kita cek dulu kontraksinya. Setelah dicek kontraksinya, kita lihat setinggi apa TFU-nya gitu. Normalnya kalian sampaikan. Setelah bayi lahir, plasenta lahir, normalnya setinggi pusat gitu. Nanti kalau berapa anu kemarin yang tak sampaikan itu disampaikan. Caranya seperti ini. Permisi ya Ibu, saya periksa dulu kontraksi rahimnya Ibu gitu. Jadi kalian langsung dicek dulu. Cara ngeceknya 1,
satu tangan di simpisis, satu tangan di pusat atau mencari bonus ibu seperti ini. Lalu dirasakan apakah kontraksinya baik. Setelah kontraksinya baik, kita cek dulu seberapa TMU-nya. Ternyata 2 jari di bawah pusat. Jadi disampaikan di sini, ditulis ini gitu ya. Berarti yang ini diisi berapa tadi? Setinggi pusat atau 1 jari di bawah pusat. Biasanya sih kalau saya setelah melahirkan itu saya cek rata-rata 1 jari di bawah pusat. Kalau udah punya TTV 2 jam PP itu biasanya 1 jari di bawah pusat. Nanti kalau sudah 1 jam biasanya mulai 2 jari di bawah pusat. Tapi balik lagi ya, setiap orang kan beda. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan mengecek kandung kemih ibu. Permisi ya Bu, kandung kemih gone neng di kandung kemih itu di bawahnya fundus. Jadi meh ini loh, di bawahnya rahim dikit kan, kayak agak ke bawah gitu kan. Kalian kebelet pipis kayak mau gitu kan, rasanya kayak mau nggak di perut sini, di sini masih uterus, jadi agak atasnya simpisis gitu. Jadi dicek. Setelah itu mengecek kandung kemihnya. Kalau kandung kemihnya keras berarti ibu belum buang air kecil. Jadinya ibu dianjurkan untuk buang air kecil. Setelah itu misalkan ternyata kandung kemihnya tidak keras, kita menanyakan ke ibu, Bu tadi sudah pipis berapa kali? Kalau seandainya dia rodok keras ya wes Bu, bisa nggak ke kamar mandi? Nggak bisa Mbak, si loro kabeh. Ya udah saya bantu pis. Taruh pispotnya di sini, biarkan dia pipis di situ sambil kita nanti bersihkan di sininya juga. Kayak gitu ya. Jadi caranya gampang lek sing kandung kemihku, pokoknya di bagian ini saya harusnya di perbatasan sini kan, gini kan. Di perbatasan antara ini saya ini kan kandung kemih, pianatomi. Itu enggak, bener nggak? Anggaplah di sini ya, bener kan agak sini. Nah di sini kita harus cek. Nah dia keras, pasti masih belum pipis. Jadi kita harus anjurkan untuk buang air kecil. Itu sering terjadi tidak mau pipis ya. Tapi kalau misalkan saya tadi udah pipis sama Mbak banyak ya udah ditulis. Normalnya ya paling berapa 100 cc, 200 cc. Pakai di orang atas ya, 100-an, 50 cc gitu aja. Ada kan normalnya kemarin ada tulisannya. Setelah sudah Bu, ternyata kontraksinya baik, saya bantu tutup lagi nggih. Kita ganti buka. Sekarang saya izin mengecek darahnya nggih Bu. Ini darahnya tuh aman-aman aja atau ternyata ada banyak gitu nggih. Oh iya enggak apa-apa, permisi, kita buka dulu jawabannya. Nah, biasanya kita lihat di pembalutnya, oh masih aman. Kembali lagi kita nilai berapa. Kemarin kalau misalkan 100 cc kan di pembalut kelihatan seginian gitu ya. Nah kita kira-kira kami dieling-eling gambar ide ini tuh. Oh iya 100 cc, boleh 100 cc. Sudah, terus kita Bu nanti setiap 2 jam kalau bisa ganti karena supaya bakterinya itu tidak masuk ke luka jahitannya gitu ya. Sudah ditutup, plek, dikembalikan, disembelih lagi. Setelah sudah kita bilang ini pemeriksaannya sudah selesai Bu, tapi nantinya saya akan kembali ke sini setiap 15 menit. Jadi mohon izin nanti boleh sambil makan atau sambil minum-minum, cuma nanti saya izin deh setiap 15 menit di 1 jam pertama akan saya periksa. Setelah itu setiap setengah jam di 1 jam kedua. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Misalkan dia, Mbak nanti aku boleh nggak makan ini? Boleh. Nanti kalau aku pup gimana ya? Pokoknya dikasih tahu aja gitu. Nggak ada yang tanyakan, baik. Nah sudah selesai. Setelah itu 15 menit kemudian diperiksa lagi. Setelah secara jamnya itu kan seharusnya 15 menit dari dimulai ya. Jadi 9.15, 9.30. Tapi kan kadang kita selesainya kan 9.20, 9.25 gitu. Sebenarnya itu nanti yang paling penting dilakukan 15 menit setelahnya adalah tekanan darahnya.
Kalau yang selama ininya jadi di 9.30 itu kalau bisa sudah tekanan darahnya gitu. Nanti setelah itu kayak agak bertahap lagi berapa menit baru involusi dan ini lagi gitu ya. Begitu. Jadinya nanti disampaikan waktu ujian. Nanti 15 menit sekali kami akan mengecek kembali disebut nih tekanan darahnya, suhu, pokoknya TTV sebut dong kabeh, respirasi, terus kandungan kemihnya, jumlah perdarahannya, kontraksi uterusnya, TMU-nya, dan jumlah perdarahannya dan suhunya setiap 2 jam. Jadi dilakukannya memang 1 kali, tapi disampaikan. Jadi supaya dosen itu bisa menilai, oh oke, berarti tahu nih apa sing dicek ben pirang menit, kalian kudu minimal ngerti aja. Jadi nanti tuh mancep waktu di lahan gitu, nggak usah tidak ngerti mbak mau buat TTV orang, oh ya bu lupa tadi ini nih laling gejas gitu ya, oh ya bu lupa ya. Kemarin kan saya ada gizi ibu menyusui ya, itu kan untuk ibu nifas juga bisa toh. Makanannya tidak boleh darah, nanti makan protein ayam itu boleh, putih telur agak dibanyakin nggak apa-apa. Jangan lupa minumnya yang banyak karena itu untuk supaya cepat ceritanya jadi gitu, untuk menunjang itu gitu, bilang gitu. Terus jangan lupa ganti pembalut setiap 2 jam, atau kalau misalkan 1 jam udah penuh ganti juga nggak apa-apa gitu. Mulai ini ya bu mobilisasi jalan-jalan atau duduk-duduk nggak apa-apa, tapi kalau pusing ganti dulu. Habis itu nyampaikanlah coba diberikan ASI dulu gitu, sampai si ASInya keluar gitu. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan panggil kami gitu, nih permisi ada yang mau ditanyakan, tidak ada, ya udah saya tinggal dulu ya bu, baru ditinggal di setelah 2 jam. Atau bahkan boleh seandainya kayak di sela-sela gini, nanti kalau seandainya saya belum kesini tapi jadinya ada sesuatu yang itu tadi yang saya sebutkan, boleh dipanggil aja gitu. Mana ya? Paham? Paham ya?